والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin hamdan syakirin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk memenuhi panggilannya, sekaligus sembari meniatkan i'tikaf, kita menambah sedikit dari pengetahuan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Muyassar. Masih di dalam surah Al-Alaq. Kita telah membahas dalam surah ini ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kita telah menyebutkan pada majelis yang akhir lalu keadaan manusia yang sangat labil ketika dia itu melihat kalau dirinya itu istaghna, merasa cukup. Dia kalau sudah merasa cukup, dia akan mengabaikan orang lain. Dan lebih parah, dia akan mengabaikan Robnya. Ketika dia melihat kalau dirinya itu sudah memiliki segala-galanya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang sangat banyak Allah menegaskan apa yang dimiliki oleh manusia dari anak keturunan, harta benda, kekuasaan, ini semua adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwal ini mencakup harta benda yang real, ada barangnya, ataukah harta benda yang bersifat abstrak, sesuatu yang tidak tampak, kemuliaan, kewibawaan. Ini semuanya kata Allah Ta'ala itu fitnah. Fitnah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat yang lain, untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kita akan masuk atau melanjutkan kepada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ila rabbikar ruj'a. Kita semua, inna, sesungguhnya kita, ila rabbik, kepada Rabbmu, ar-ruj'a. Ar-ruj'a maknanya adalah ar-ruju'. Ini adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan apapun seseorang, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Minimal dia akan jatuh padanya kiamat dia, sa'atuh. Dia akan terkena kiamatun sughra. Tidak ada manusia yang akan kekal. Afa imitta fahumul khalidun. Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau meninggal, apakah mereka akan kekal? Tidak ada yang akan kekal di muka bumi ini. Qarun, di mana Qarun sekarang? Fir'aun, di mana Fir'aun sekarang? Namrud, Kan'an, mana mereka ini semuanya? Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dia lakukan. Oleh karena itu di dalam tafsir Al-Muyassar, para ulama mengatakan liya'lama kullu taghiyatin annal masira ila Allah. Setiap orang-orang yang sombong hendaknya dia tahu akhir perjalanan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyombongkan ketampanan kita. Kita menganggap kalau kita ini orang yang paling keren. Kita gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala.
kita akan sampai kepada hari di mana itu semuanya akan sirna dari kita dan kembali kepada Allah. Kita mengandalkan kekayaan kita akan sampai titik di mana kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan kita padahal ada di depan mata kita dan kita bisa mengambilnya dan menggunakannya. Lalu kata mereka, fayujaza kullu insanin bi'amalih. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari amalan yang dia lakukan. Qala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah engkau siapa yang dia melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia itu salat. Ini adalah Abu Lahab. Kita telah baca ayat ini kalau tidak salah. Abdan idza shalla, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau salat di Ka'bah. Ara'aita alladhi yanha, tahukah engkau siapa itu yang melarang? Siapa yang melarang dalam hal ini para jamaah? Masih ingat ya? Abu Lahab. Dia dengan sesumbar mengatakan di hadapan kaumnya, dia ini Muhammad kalau salat di Ka'bah ini akan saya halangi dia, akan saya injak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau fa'alah," kalau benar dia melakukan apa yang dia katakan, "Lakhtafathul malaikatu qita'an, iraban iraba." Dia akan disambar oleh malaikat dan akan dipotong sepotong demi sepotong. Tetapi Abu Jahal tidak berani untuk melakukannya. Dia mendekat, dia melihat api neraka yang menyala-nyala. Kalau dia nekat maju, nyemplung dia ke dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau dia itu di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh dengan ketakwaan. Kata ulama tafsir di sini, para jamaah yang dimuliakan Allah, ara'aita in kana al-manhiyu 'anis salati 'alal huda fa kaifa yanha? Bagaimana menurutmu kalau orang yang dilarang untuk salat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia di atas petunjuk? Bagaimana kalau orang yang telah kamu bilang dia sesat, yang telah kamu bilang dia itu orangnya jahat, yang kamu larang dia dari belajar, dari salat, bagaimana kalau justru dia yang di atas petunjuk? Ara'aita in kana 'alal huda. Ini adalah teguran yang sangat halus dari Allah Ta'ala kepada orang yang ingin menjadi seseorang yang berkonfrontasi dengan kebaikan. Mikir, lihat dulu. Kita mau ngelarang orang dari sholat. Kita ini sholat enggak? Banyakan orang yang mereka itu sibuk dengan orang lain. Kenapa dia sholatnya begini? Kenapa dia bacaannya begitu? Kenapa tata caranya begitu? Dia sendiri tidak sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bisa jadi orang yang dia larang itu dia di atas petunjuk. Baik. Au amara bittaqwa. Kata ulama, au in kana amiran ghairahu bittaqwa ayanhahu an dzalik. Lah dia ngajak kepada ketakwaan. Kenapa harus kita larang? Dan jamaah yang kami muliakan, rata-rata orang yang Allah Ta'ala belum bukakan baginya hati untuk menerima kebenaran, rata-rata mereka tahu kebenaran itu. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa fulan, allan, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada ambisi kepentingan dunia sama sekali. Mereka tidak mencari dunia di dalam aktivitas mereka. Malah mereka ngeluarin duit untuk mendapatkan akhirat. Tahu mereka itu. Tahu bahwa Islam, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, di dalam pengajian mereka tidak ada yang mengajak kepada sedikit pun dari politik. Mereka tahu, la yuriduna minkum jazaan wala syukura. Tidak ada dalam mereka belajar ilmu agama itu jaza. Mereka mendapatkan balasan. Mereka ingin dikatakan, ucapin dong kepada kita terima kasih. Enggak ada. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita berikan itu semua ikhlas karena wajah Allah Subhanahu. Rata-rata mereka tahu, jamaah. Sehingga mereka untuk beradu argumen, ya. Mereka untuk duduk dalam satu meja diskusi dengan ilmiah, mereka nggak bisa. Karena kalau mereka berani duduk seperti itu,
mereka akan mahjuj dengan ilmu dia. Dia akan terbantah dengan ilmu dia. Tahu ada dalilnya. Tahu mereka, oh itu memang ada dalilnya. Kita tuh dalilnya nggak tahu di mana. Cuman sudah tertutupi dengan kesombongan. Sudah tertutupi dengan ujub. Sudah tertutupi dengan anggapan bahwa mereka itu siapapun yang penting salah. Ala yabnal kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anak yang baik, sini dong. Duduk, kita duduk bersama. Lalu engkau lihat apa yang mereka ceritakan tentang diri kita. Fama ra'in kaman sami'a. Tidak sama orang yang dia melihat langsung dengan matanya dengan apa yang dia dengar dari orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang fakta ya, sesuatu yang konkret terjadi. Upaya manusia di dalam menjauhkan dari sunnah Nabi SAW, kalau sunnah Nabi itu dikamuflasekan oleh mereka sebagai pendidikan-pendidikan yang ekstremis dalam segala hal. Mereka mudah mengkafirkan, mereka mudah membid'ahkan, mereka mudah untuk menjauhkan diri kaum muslimin, mereka eksklusif dan lain sebagainya. Ini yang terdengar oleh telinga seseorang. Tetapi sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Islam, sunnah itu berlepas diri dari tudingan-tudingan tersebut. Seperti berlepas dirinya darah kambing dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tidak ada Islam itu ajaran yang eksklusif. Islam itu rahmatan lil alamin, fleksibel, mampu menjadi dasar untuk kehidupan pedoman manusia di setiap zaman, kapanpun dia, bagaimanapun dia, siapapun dia. Islam itu adalah agama yang rahmah lil alamin kepada manusia, bahkan Islam non-muslim, bahkan kepada binatang. Kalau tidak percaya, mari kita belajar Al-Quran, mari kita baca tafsir, mari kita pelajari satu persatu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tingkatan Hiraqla ketika dia dilewati oleh Abu Sufyan dan teman-temannya untuk berdagang ke negeri Syam, dipanggil. Hiraqla sendiri tahu dan mengatakan setelah dia menginterogasi Abu Sufyan, fa in kana alladhi yaquluhu haqq, kalau yang dia katakan oleh kalian itu benar, Muhammad itu begini begitu, fasayamliku mawdi'a qadamayya hadhi, dia akan menguasai tempat berdirinya saya ini. Tahu Hiraqla. Baik. Kemudian Allah mengatakan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kata ulama tafsir, ara'aita in kadzdzaba hadzal nahi bima yud'a ilaih wa a'rada an, bagaimana kalau dia itu mendustakan? Justru yang berdusta itu orang yang melarang. Baik. Jamaah yang kami muliakan, maka jangan kita menggunakan emosi untuk mengatakan orang lain salah, kecuali kita memiliki data yang kuat, bukti yang akurat kalau dia itu salah. Kalau tidak, bagaimana kalau dibuka diskusi? Bagaimana kalau bertanya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla? Bagaimana kalau orang yang larang dia yang salah? Baik, kita juga begitu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Ibnu Rajab, terkhusus di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, di dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, syarat di dalam ingkarul munkar, orang yang mengingkari itu harus mengetahui kesalahan yang terjadi. Jangan udah capek ngomong, udah ngotot-ngototan, astagfirullah, salah rupanya. Dianya yang salah ngelihat, ya, dianya yang salah ngelihat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu kalau Allah itu melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara kullama yaf'al. Bukankah dia tahu Allah itu melihat segala sesuatu? Ucapan, perbuatan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak.
Laisal amru kama yaz'am. Tidak seperti yang dianggap oleh Abu Jahal. La illam yarji' hadza an syiqaqi wa adahu lanakhudhanna bi muqaddami ra'sih akhdhan anifan lanasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik dari ubun-ubun dia. Ini kata Allah. Dan ini seperti yang pernah dan sering kita singgung, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah yang mujma' baina ulama'i tafsir, ibrah itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Oh, itu kan antara Abu Jahal aja dengan Nabi, yang lain mah boleh-boleh aja. Enggak. Ibrahnya dengan keumuman lafaz. Ini berlaku kepada siapa saja yang dia itu berusaha untuk berkonfrontasi dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau datang ayat hadis, kita minggir aja. Jangan kita berusaha di tengah-tengah jalan. Ayo, mau duel ayo. Head to head boleh juga. Enggak. Kita minggir. Walaupun kita tidak bisa untuk bareng satu konvoi dengan sunnah. Minggir dulu. Lihat dengan mata keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Yang benar itu saya atau dia sih? Kayak gitu. Nah, itu adalah awal untuk Allah membuka hati seseorang. Lanasfa'am bin nasiyah. Akan kami tarik dia dari ubun-ubun dia. Nasiyah adalah ubun-ubun. Atau dianggap juga nasiyah itu bagian depan kepala. Itu nasiyah. Di dalam tata cara wudu, seorang yang dia menggunakan imamah, itu dia boleh untuk mengusap imamah, boleh dia melepas imamahnya, boleh dia kenain nasiyah. Nasiyah itu bagian depan. Kalau di dalam hadis itu, kenain bagian depan rambut, baru dia usap imamahnya, itu boleh. Tapi kalau wudu diangkat ke pecinya sedikit lalu digini, itu yang perlu dicari dalilnya dari Nabi SAW. Baik. Kemudian Allah mengatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatuhu, ubun-ubun dia, kata Allah Ta'ala, nasiyatin kadzibatin khati'ah, penuh dengan kedustaan dan penuh dengan anggapan yang negatif. Kata ulama tafsir, qala nasiyatuhu nasiyatun kadzibatun fi maqalih, khati'atun fi af'alih. Jadi yang ada di sininya itu penuh dengan kedustaan dan penuh dengan anggapan negatif. Jadi jamaah yang kami muliakan, seandainya kita melihat sesuatu yang aneh, kok gitu mereka itu, kita gunakan nasihat kita, pikiran kita itu dengan pikiran yang jernih. Ini sebenarnya gimana? Ada dalilnya atau enggak? Ini gimana sebenarnya? Ada tuntunannya atau enggak? Jangan kita bilang dulu salah, padahal yang keliru kita. Gitu. Qala falyad'u nadiyah, panggillah orang yang memanggil. Sanad'uz zabaniyah, kita akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan engkau taati dia, manusia, dan sujudlah engkau untuk Allah dan mendekatkan dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir ayat ini Allah mengingatkan, kata ulama tafsir, fala tuti'hu fima da'aka ilaihi min tarkis shalah. Jangan engkau taati dia ketika dia mengajak kamu untuk meninggalkan salat. Betapa hebatnya tekanan manusia untuk engkau meninggalkan sunnah. Jangan taati mereka. Jangan taati mereka. Ustaz, gimana nyo? Namangat. Nggak enak dengan tetangga. Nanti dibilang begini dan begitu. Kalla la tuti'hu. Kata Allah, jangan kau taati mereka. Wasjud waqtarib. Kembali kepada Allah. Sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini solusi. Bagi orang yang bertanya, udah jelas-jelas hukumnya nggak boleh, masih tanya. Ustaz, kira-kira gimana nih kalau ada undangan dari tetangga? Nggak boleh, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Solusinya bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sunnah itu jamaah yang dimuliakan Allah, harga mati. Kalau kita hidup tidak dengan sunnah, tidak akan dianggap hidup kita. Dan sunnah itu hidayah yang tidak akan terulang dua kali. Ketika hinggap di tubuh kita, kita ingin melepaskan lagi, hilang hidayah itu, tidak ada jaminan kita akan mendapatkan itu kembali sebelum kita meninggal. Oleh karena itu, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dorongan kepada kita semuanya untuk sabar di atas hak, untuk kita itu selalu optimis kepada Allah Ta'ala, untuk
kita hanya mengharapkan keridhaan Allah dan tidak mengharapkan keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Baik, waktu yang kita miliki sudah cukup sehingga kita akan lanjut ayat atau surat setelahnya pada majelis yang akan datang insyaallah taala. Naktafi ila huna, jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal ihtimam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.